Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yu'afil ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wan nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an tukhribu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih tetap eksis dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan sholawat dan kehormatan tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dengan lidah kita, hati-hati dengan lisan kita ini. Lisan kita ini kan tidak bertulang, kecil kemudian ringan. Kenapa? Yang namanya lisan itu adalah sebenarnya cerminan dari hati sanubari setiap orang. Coba kita lihat 13 abad yang lalu, mungkin berapa juta-juta tahun. Kesalahan iblis pada saat itu yang terbesar itu sebenarnya persoalan yang sepele pada saat itu. Kenapa? Iblis itu tidak punya attitude. Iblis itu tidak punya moral. Iblis itu tidak punya akhlak. Iblis itu tidak punya rasa sopan santun terhadap Allah SWT. Dengan mengatakan Ana khairum minhu, itu perkataan Iblis kelas itu katakan Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar, saya ini diciptakan oleh Allah dari api yang panas, api neraka. Wa khalaqtahu min tin, sementara Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah yang berbau. Tentu saja secara legalitas tidak pernah nyambung, tidak cocok lah, tidak lepas kalau sekarang itu. Maka timbul kesombongan, kerasukan kedua iblis itu. Kalau saja iblis tidak mengatakan seperti ini, barangkali ini mungkin iblis dan keturunannya, kemudian Adam alaihissalam dan keturunannya, termasuk kita hari ini, barangkali sudah kita masih tinggal di surga. Tapi karena gara-gara laknat Tuhan itu semua, karena kesombongan dan umat itulah, maka semuanya terusir dari surga. Lagi-lagi dari lisan kita ini, lisan kita ini yang begitu kecil, yang begitu ringan, bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang lebih tinggi, atau bahkan sebaliknya. Dengan lisan yang kecil ini bisa mengantarkan ke derajat yang sangat rendah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengatakan perkataan, tentu saja akan sulit itu dicerna kembali.
sulit diambil kembali. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati, maka jadikan lisan kita ini sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Sekali lagi, jadikan lisan kita ini untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Dengan begitu lidahmu, tentu saja lidah kita itu akan mengantarkan seorang kepada derajat yang lebih tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, itu sebenarnya sebagai bukti bahwa seseorang itu tidak mampunya untuk menjaga hati. Maka jagalah hati kita. Dengan menjaga hati, maka lisan kita, raga kita akan terjaga. Seseorang dinilai oleh orang lain itu dari ucapan, dari apa yang keluar dari lisan. Ketika yang keluar dari mulut ini kata-kata yang bisa bijaksana, tentu saja dia akan membawa hal yang kebaikan. Ketika tidak bisa menjaga lisan, tentu hatinya akan rusak. Dan akibatnya tentu saja orang lain dan alam sekitarnya akan merendahkan diri kita. Itu lisan hatinya. Kita bukan mengatakan bahwa peribahasa juga mengatakan yang namanya ucapan itu adalah sebagai dakwah. Dakwah itu adalah mutiara. Oleh itu jaga sekali lisan. Jaga lisan. Karena itu semua adalah bukan cerminan seseorang. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu memberikan kepada seorang itu apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Ketika yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang ada, bukan berarti Allah itu tidak cinta kepada. Tapi Allah cinta, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang namanya takdir Allah itu datang kepada setiap orang itu kan berbeda-beda. Tidak pernah permisi, tidak pernah izin, suka atau tidak, menerima atau menolak. Oh, yang namanya takdir itu pasti datang. Dan Al-Quran mengatakan, wa asa an tukhrihu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi seseorang tidak mencintai sesuatu, itu kata Allah itu lebih baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi seseorang yang mencintai sesuatu padahal itu lebih buruk. Wallahu ya'lamu, kata Allah. Allah tahu apa yang terlintas dalam diri kalian. Wa antum la ta'lamun. Sementara kalian tidak pernah tahu. Tapi bukankah Allah sudah menitipkan takdir yang kita bawa itu dulu? Selama kita masih di kandung badan itu, masih di dalam perut 4 bulan itu, Allah tentukan. Ya, ketentuan kita takdir itu 4 macam. Umurnya, kematiannya, jodohnya, rezeki. Kalian tidak pernah tahu. Yang pertama, berapa umur kita, kalian tidak pernah tahu. Mungkinkah ada yang satu tahun, ada yang baru lahir, ada meninggal, ada yang sudah tua rentah belum bisa. Ada begitu juga. Kalian tidak pernah yang namanya umur kita berapa. Padahal menurut hitungan matematik, umur manusia kan hanya diberikan oleh Allah 1,5 jam. Karena sehari dunia itu sampai dengan 1000 tahun dia. Itu pun kita hanya rambu-rambu saja. Kita berapa? Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu akan datangnya kematian. Padahal yang namanya kematian sudah datang ke seorang tidak pernah diajukan atau dimundurkan. Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, kesempurnaan kematian itu nanti di akhirat itu.
Wa man zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka, wa udkhilal jannah, maka dialah yang selamat. Maka wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tolong para manusia, perhatikan dunia ini, jangan betapa bersenang buruk. Dunia ini kan menipu, penuh dengan kesenangan. Padahal itu adalah aib budaya dunia itu, kesenangan. Yang namanya nafsu manusia tidak akan pernah puas kalau dia belum merasakan baunya talak. Pasti itu. Nama nafsu. Dikasih satu oleh Allah, inginnya dua, terus berturut. Dan hari ini kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pada Allah SWT. Dan yang ketiga, kapan kita tidak pernah tahu kepada siapakah kita kepada siapa, apakah perempuan yang mana, laki-laki yang mana kita dijodohkan oleh Allah, kita tidak pernah tahu. Dan yang terakhir, tidak pernah tahu di mana saat ini rezeki kita. Pertanyaan, apakah tahu kita rezeki kita? Tidak pernah tahu kan? Tapi yang namanya rezeki itu akan tahu siapa sebagai pemilik. Ada yang dirahmati Allah. Memang Allah mewajibkan kepada kita itu untuk selalu berikhtiar semaksimal mungkin ikhtiar itu. Tetapi Allah tidak pernah mewajibkan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sehebat apapun manusia, secerdik apapun manusia, sekaya apapun manusia, sepintar apapun manusia, tidak akan pernah mampu menandingi kekuasaan Allah. Itulah manusia. Kesombongan itu hanya titipan dari Allah SWT. Yang mestinya sombong itu Allah. Allah sampai memasangkan kita tidak pernah sombong di depan manusia. Ini nama manusia baru berkekuasaan sombong, tidak pernah. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, 4 takdir Allah yang dititipkan pada semua orang, paling tidak bagi kita sebagai ibrah, pelajaran, mengingat kematian, mengingat kita bersyukur. Maka doa itu saja, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada Allah. Jadikan ketika kematian akhir menghampiri kami, jadikan kematian itu menjadi husnul khotimah, penjemput jadi husnul khotimah. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, ketika anak kami, pasangan kami menemukan jodoh, tolong bimbing ya Allah. Pertemukan mereka senantiasa yang di keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, yang terakhir, mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki kita sebagai amalan kita untuk beribadah. Semakin kita berikan rezeki kepada rezeki, bahkan kita semakin bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa menyadari barakallahu li wa lakum